Hmm, hilang. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah, Prof. Sudah ya. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, makasih. Eh, baik ya, kita akan membahas tentang eh, naskah akademik dari latar belakangnya, kemudian eh, mengidentifikasi masalah, tujuan, metodologinya, kemudian outline-nya ya, sistematikanya. Jadi dalam suatu kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi, apakah uh, level yang paling tinggi di tingkat negara, pemerintahan, kemudian turun ke level di parlemen, kemudian di pemerintahan, kemudian di kelembagaan, kemudian turun lagi mungkin secara organ organisasional ya, institusi suatu entitas, entitas legal yang setiap pengambilan kebijakan akan berimpact atau berdampak ya terhadap lingkungan yang luas gitu, maka dibutuhkan suatu kajian, suatu studi di mana tentunya suatu kebijakan itu karena akan berdampak, maka harus bisa ditelusur, harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, baik secara teoritis, secara empiris, secara sosiologis, secara yuridis ya, terutama secara hukum gitu, apakah suatu kebijakan itu melanggar tata norma hukum, kaidah hukum atau tidak, dan eh, tentunya ruang lingkup, kemudian orientasi, tujuan, pengaturan pada objek nanti yang akan dijadikan sebagai sasaran kebijakan itu sesuai atau tidak ya. Dan kita tentunya karena suatu kebijakan itu akan memberikan dampak yang luas sehingga benar-benar harus dikaji secara akademis ya, secara komprehensif gitu. Nah, memang dalam kaitannya dengan eh, sistematika atau outline bisa berbeda ya antara satu dengan yang lain. Namun dalam konteks regulatori, pengaturan suatu kebijakan di level kenegaraan atau pemerintahan harus memiliki suatu panduan atau pedoman yang disepakati bersama dan sifatnya universal ya. Nah, ini saya sudah sempat share ya, ada panduan yang menjadi rujukan atau pedoman bagi para pengambil kebijakan, terutama yang nanti akan membantu untuk menyusun suatu kajian akademik atau naskah akademik. Jadi, suatu kebijakan misalnya dalam bentuk perundangan, undang-undang misalnya, akan membuat suatu rancangan undang-undang atau misalnya ada undang-undang yang ingin diturunkan ke level di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah, misalnya PP ya, RPP, rancangan peraturan pemerintah,
atau peraturan pemerintah ingin turunkan ke tataran pelaksanaan di kementerian dan kelembagaan. Maka ada yang namanya rancangan Kepmen ya, keputusan menteri. Keputusan menteri atau suatu peraturan di level kebijakan misalnya peraturan OJK ya, POJK misalnya. Atau di level kelembagaan misalnya Bank Indonesia maka ada PBI misalnya. Nah, eh, dari suatu aturan tertinggi kemudian diturunkan ke aturan di bawahnya sampai ke level teknis itu tidak boleh bertentangan gitu ya, harus saling terkait dan saling merefer. Nah, disitulah suatu kajian diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pasal-pasal di dalam pengaturan yang dibentuk tersebut tidak terjadi tumbang tindih, tidak terjadi ya overlapping, kemudian tidak terjadi antagonis ya, kemudian tidak terjadi paradoks. Tentunya inline yang diharapkan coherence, kemudian relevan dan uh, saling telusur ya satu dengan yang lain. Nah, disitulah dibutuhkan kecermatan dan tentunya pengetahuan dan skill academics yang memadai tidak hanya sekedar ahli di dalam suatu bidang tertentu, namun memiliki pengetahuan tentang teknik penyusunannya, ya, tentang teknik penyusunannya. Nah, ini sebetulnya ini suatu salah satu keahlian ya, keahlian khusus yang saya kira kita di kalangan akademisi sudah selayaknya sepatutnya menguasai ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun naskah akademik ini. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah uh, hal itu hanya dibutuhkan untuk kebutuhan pemerintahan saja, gitu ya? Eh, tidak, gitu ya, karena di level organisasi misalnya di Ormas ya misalnya di Muhammadiyah atau di Nahdlatul Ulama atau mungkin di Al-Wasliyah atau Persis organisasi-organisasi besar yang memiliki panduan dan pedoman di dalam keorganisasian dan kelembagaan ketika akan mengambil suatu kebijakan pasti akan berdampak ya akan berdampak terhadap massa akan berdampak terhadap umat, akan berdampak ya secara luas sehingga perlu kajian yang mendalam. Mungkin kalau dalam level keagamaan akan sebetulnya sama ya kajian yang dilakukan, namun objeknya bisa berbeda gitu. Nah, ini kita akan lihat dari kacamata kacamata akademis, ya perspektif akademis, bagaimana suatu naskah bisa kemudian dinilai atau uh, diberikan kedudukan sebagai suatu naskah akademik gitu ya, suatu naskah akademik gitu. Nah, di dalam suatu kajian akademik biasanya diawali dengan ada problem identification ya, ada identifikasi terhadap suatu masalah karena undang-undang, peraturan atau kebijakan diperlukan karena diawali dengan permasalahan tertentu ya. Sebagai contoh misalnya kita di tahun 2023 menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi ada peraturan perundangan yang dibentuk semacam undang-undang sapu jagat ya yang eh, merangkum seluruh peraturan di sektor keuangan ya
pengaturan di sektor keuangan itu jadikan satu. Ya sebelumnya ada Cipta Kerja, walau Ciptaker ya. Nah, kemudian muncul ada undang-undang namanya P2SK ya. Ada uh, ada undang-undang P2SK, yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan misalnya. Kebetulan karena saya ikut terlibat di dalamnya, jadi agak sedikit ingat dan ada dokumen yang mungkin nanti saya akan perlihatkan ya bagaimana suatu undang-undang yang sebelumnya ada sekitar 12 undang-undang dirangkum jadi satu dalam satu undang-undang yang namanya P2SK itu. Nah, itu butuh pemahaman di setiap undang-undang yang dibahas gitu ya, untuk kemudian dirampingkan dan disinergikan, inline-kan satu dengan yang lain. Nah, itu butuh suatu apa kajian yang sangat mendalam. Nah, mungkin di dalam awal identifikasi masalahnya pasti akan muncul alasan-alasan atau disebut dengan rasionalitas ya. Rasionalitasnya itu misalnya terjadi tumpang tindih pengaturan kelembagaan di sektor keuangan misalnya. Jadi eh, apa namanya perusahaan misal contoh ya perusahaan keuangan ini mohon maaf saya contohnya keuangan ya karena saya sebetulnya sektornya di bidang keuangan sebetulnya. Ini misalnya ada yang namanya perusahaan apa modal Ventura misalnya. Modal Ventura itu dalam perundangan dia sebetulnya suatu perusahaan yang memberikan pembiayaan ke permodalan di suatu usaha tertentu ya. Nah, namun dalam prakteknya dia juga ternyata tidak hanya memberikan pinjaman atau pembiayaan ke modal atau permodalan, tapi juga memberikan ke pembiayaan modal kerja. Harusnya dia ke modal investasi, tapi masuk ke modal kerja. Nah, di situ kemudian proteslah ya, diproteslah oleh bank. Ini Ventura kok memberikan pinjaman modal kerja gitu ya, padahal modal kerja itu adalah bagian atau ruang lingkup dari uh, kegiatan atau produk bank. Begitu juga multi finance gitu ya. Multi finance itu sebetulnya dia hanya bergerak di sektor uh, leasing gitu ya. Namun kenyataannya ternyata bisa juga memberikan pembiayaan tunai. Padahal pembiayaan tunai itu ranahnya bank gitu ya ceritanya. Nah, sehingga terjadi perselisihan itu ya antara multi finance, kemudian Ventura, kemudian bank itu saling berebut dengan produk yang sama padahal izinnya berbeda-beda gitu. Nah, ternyata setelah dibuka ya memang undang-undangnya eh, tidak mengatur secara ketat ya sehingga terjadi overlapping. Nah, makanya kemudian butuh ada pengaturan baru yang memberikan penguatan pada masing-masing fungsi. Nah, itu antara lain misalnya mengidentifikasi masalah. Jadi, kenapa sih dibutuhkan? Oh, karena terjadi begini, begini, begini. Nah, lalu kemudian ada secara teori gitu ya. Jadi nanti akan melihat bagaimana teori uh, dan uh, konsep itu mendukung atau jadi yang menjadi rujukan pertama ya di dalam suatu kajian akademik itu adalah teori. Makanya teori itu memang penting karena teori itu kan sebetulnya lahir dari suatu praktek terbaik dan sudah teruji, proven gitu ya, sudah teruji berkali-kali sehingga dianggap menjadi suatu kebenaran gitu ya. Walaupun teori itu sendiri apa namanya kebenarannya kebenaran relatif ya.
kebenaran relatif karena mungkin akan ada kebenaran baru setelah ada suatu kasus pengujian yang kemudian uh, ternyata bisa berubah gitu. Sebagai contoh misalnya teori teori tentang keuangan gitu ya, teori tentang keuangan itu. Teori tentang keuangan, keuangan itu apa misalnya? Oh, keuangan itu adalah kegiatan yang menghimpun dana dan menggunakan dana gitu. Jadi ada dua sisi, menghimpun atau mendapatkan dana dan menggunakan atau uh, me- ya menggunakan atau mengalokasikan dana gitu. Nah, lalu kemudian konsep dasar itu dikembangkan, ya, dikembangkan ada theoretical development, dikembangkan dalam sisi praktis. Dalam prakteknya menghimpun dan mengeluarkan ternyata secara kelembagaan itu lembaga-lembaga keuangan ada yang kemudian full dedicated hanya menghimpun saja, misalnya asuransi gitu ya, menghimpun saja. Ada yang hanya menyalurkan saja, contohnya multi finance atau modal ventura. Ada juga yang menghimpun dan menyalurkan secara bersama-sama, yaitu bank gitu ya. Jadi akhirnya dalam praktek ada empirical practice ya, empirical practice yang secara praktek itu uh, menjadi apa namanya menjadi best practice yang sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara bank misalnya, maka pengertian bank di Indonesia akan sama dengan pengertian bank yang ada di Malaysia, akan sama pengertiannya yang ada di Mesir, sama juga yang ada di Emirat Arab ya di misalnya di Libya misalnya sama gitu seluruh dunia gitu ya. Kenapa begitu? Karena teori dasarnya sama, lalu kemudian empirical practice-nya juga sama gitu ya. Nah, di situ eh, setiap negara akan melihat bagaimana praktek yang dijalankan dan kemudian saling merujuk ya saling merujuk dalam pengaturannya, kemudian dalam proses bisnisnya, kemudian di dalam tata kelolanya, dalam pengaturannya gitu. Nah, disitulah yang kemudian harus dikaji, ya harus dikaji, harus dieksplor gitu, lalu kemudian dituangkan dalam sebuah naskah. Ya, dalam sebuah naskah, maka nanti di dalam outline-nya itu ada uh, di situ ada yang namanya kajian teoritis gitu ya. Ada kajian teoritis karena nanti akan mengambil teori-teori dari biasanya harus mengambil dari backbone-nya adalah buku-buku atau manuskrip yang sudah diakui secara internasional gitu ya. Misalnya kita mengutip pengertian tentang bank misalnya, pengertian misalnya tentang uh, lembaga keuangan, tentang bank sentral misalnya, maka rujukan-rujukannya adalah harus menggunakan rujukan-rujukan yang bisa diterima uh, secara global gitu. Nah, disitulah kita mau tidak mau harus mempelajari dasar-dasar prinsip-prinsip konsep ya tentang teori-teori yang relevan ya di dalam kajian tersebut itu. Lalu kemudian seperti tadi saya sampaikan di awal, ada kajian filosofis, ya kajian filosofis, ada kajian sosiologis, ada kajian yuridis, ya. Nah, filosofis kenapa diperlukan? Karena itu nanti akan merunut atau mentelusur hal-hal yang sangat filosofis ya, sangat filosofis. Jadi uh,
hal yang paling mendasar yang diakui secara universal itu secara filosofis misalnya tentang hak-hak manusia gitu ya hak manusia sama gitu hak warga negara misalnya hak untuk mendapatkan untuk mendapatkan keadilan hak untuk mendapatkan misalnya eh, pendidikan hak untuk mendapatkan pekerjaan misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum gitu ya. Kemudian setiap warga negara memiliki hak yang sama misalnya. Nah, itu kajian-kajian filosofis uh, yang sangat mendasar dan fundamental gitu ya. Nah, lalu kemudian ada kajian sosiologis. Nah, tadi filosofis itu kan universal ya semua negara itu akan melihat konteks itu dengan kacamata yang sama. Itu filosofis. Salah satu ciri uh, philosophical itu uh, kita mau tanya ke orang dimanapun di seluruh dunia akan mengatakan sama. Misalnya bicara tentang uh, keadilan, bicara tentang kesamaan, fairness gitu ya. Itu akan memiliki pandangan yang sama secara mendasar. Namun uh, ketika bicara tentang konteks sosiologis, maka akan membedakan karena berbeda tempat dan waktu. Ya, misalnya bicara tentang keadilan, misalnya, atau bicara tentang uh, hak untuk mendapatkan pendidikan, misalnya. Nah, itu sudah kontekstual secara sosiologis ya. Misalnya di mana di Malaysia eh, hak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis itu sampai ke level strata 1, ya, strata 1. Tapi di Indonesia hak untuk mendapatkan pendidikan baru sampai sebatas sekolah menengah atas saja, misalnya. Jadi kalau nanti mau apa kuliah ya bayar sendiri-sendiri gitu. Ya, beda lagi dengan misalnya di Skandinavia gitu ya. Mereka sampai doktor itu gratis, nggak ada sekolah bayar gitu. Ya, jadi itu kontekstual ya, secara sosiologis akan berbeda karena sudah ada batasan wilayah kenegaraan dan kekuasaan. Nah, nanti akan semakin mengerucut lagi secara yuridis. Nah, di sini nanti akan eh, pengaturan itu akan menjadi semakin spesifik karena ada batasan-batasan wilayah hukum, ya hukum secara yuridis. Misalnya, uh, oh ternyata misalnya bicara tentang apa namanya keadilan tentang apa namanya suara gitu ya, suara misalnya atau hak hak suara gitu ya dalam proses pengambilan suara atau hak untuk menentukan suara dalam pemilihan umum misalnya dalam suatu pemilu misalnya. Nah, ada hak-hak yang kemudian dicabut ya hak untuk suaranya gitu ya karena alasan misalnya terpidana misalnya karena alasan alasan-alasan tertentu. Nah, itu diatur secara yuridis ya, semakin spesifik lagi. Nah, ketika kita membahas suatu konteks uh, dalam kajian akademik, maka itu akan menjadi dasar ya di dalam ruang lingkup pembahasan. Lalu kemudian ada current laws and regulation. Nah, di situ kita membahas tentang hukum yang ada saat ini, ya hukum yang ada saat ini. Jadi aturan-aturan regulasi yang mengatur secara khusus dari objek atau sasaran yang kita akan kaji, yang akan kita telaah. Misalnya tadi karena saya kasih contoh itu P2SK, yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan, misalnya, current laws-nya, misalnya current law yang mengatur tentang
hukum yang mengatur misalnya tentang perlindungan konsumen atau uh, hukum yang mengatur tentang misalnya uh, kepemilikan terhadap aset keuangan, misalnya hukum yang mengatur tentang transaksi pembayaran, misalnya, dan seterusnya. Itu uh, saat ini yang berlaku apa saja. Nah, di situ uh, seorang penyusun kajian akademik akan mengeksplor ya secara utuh, secara komprehensif gitu. Nah, nanti berikutnya adalah objective, scope, direction, and content. Jadi uh, ada sasaran, kemudian ruang lingkup, arah, ya, arah kebijakan yang akan disusun atau nanti yang akan direkomendasikan di dalam naskah akademik tersebut. Nah, naskah akademik itu eh, apa sih digunakan untuk apa ya, sasarannya untuk apa gitu ya. Nah, bagi bagi pengambil kebijakan yang akan mengambil keputusan, dia bisa melihat, ya bisa memahami secara teoritis dan secara empirical, praktis. Ya, kemudian dia bisa mengevaluasi juga apakah regulasi-regulasi yang ada uh, mendukung atau sebaliknya terhadap suatu gagasan kebijakan. Kemudian membuat formulasi, ya, uh, aspek-aspek filosofis, sosiologis tadi, dan yuridis gitu, apakah alignment atau sejalan gitu ya dengan konstitusi yang ada. Lalu kemudian mendefinisikan sasaran ruang lingkup dan arah dari kebijakan yang akan dibuat nanti. Nah, terus sekalian, itu uh, pertama ya yang perlu diketahui dan apa kurang lebih di bab awal pendahuluan itu tadi kita membahas tentang hal itu, ya mengidentifikasi masalah dengan menggunakan 4 perspektif tadi, gitu ya. Lalu kemudian metodologi ini adalah cara untuk melakukan studi atau kajian, ya ada 3 yang pada umumnya digunakan. Yang pertama menggunakan literatur review. Jadi untuk mengetahui eh, aspek-aspek yang akan dikaji ya seperti regulasi yang relevan, kemudian untuk mengetahui empirical practice, kemudian untuk mengkaji eh, secara filosofis, sosiologis, secara yuridis, maka perlu mereview berbagai literatur ya. Kita perlu baca berbagai literatur, baik itu jurnal, buku, research paper, atau aturan-aturan perundangan yang berlaku, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan collecting data ya. Collecting data di lapangan misalnya dengan survei atau juga dengan interview, bisa juga dengan kuesioner gitu ya untuk memberikan penguatan terhadap dukungan dari kajian-kajian literatur itu. Jadi data-data lapangan akan membantu untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap teori-teori dan kajian empiris tadi. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan, misalnya membuat focus group discussion, membuat panel, diskusi panel. Kita mengundang para ahli untuk mereview hasil kajian kita atau memberikan masukan ya terhadap studi yang sedang kita lakukan ini gitu.
dan ini memang harus melibatkan banyak pihak biasanya ya di dalam penyusunan naskah akademik ini. Misalnya kalau itu pengaturan terhadap lembaga keuangan, pasti kita akan mengundang para pelaku di lembaga keuangan tersebut untuk diajak diskusi. Selain itu juga pemangku kepentingan yang lain ya, misalnya nasabahnya atau masyarakat ya yang menjadi user atau pengguna dari layanan keuangan misalnya itu juga akan kita perlu undang untuk apa, untuk merekam suara-suara dari mereka dan kemudian kita akan konfirmasi untuk eh, memastikan bahwa rekomendasinya ini sesuai gitu ya dengan para pemangku kepentingan. Nah, itu memang menjadi challenging tersendiri dalam menyusun suatu naskah akademik ya. Ada tantangan memang ya, tantangannya luar biasa. Nah, proses yang dilakukan dalam menyusun naskah akademik yang pertama yang kita perlu lakukan adalah literatur review ya. Jadi kita menggali seluruh informasi sekunder dan informasi primer, baik yang kita peroleh dari buku, jurnal, atau laporan, statistik, dan seterusnya, itu kita kumpulkan dan kemudian kita akan lakukan klasifikasi, identifikasi, dan kemudian kita gunakan yang relevan. Nah, dari yang kita kumpulkan itu akan menjadi sebuah naskah draft yang kemudian kita perlu konsultasikan ke pemangku kepentingan tadi untuk mendapatkan verifikasi, untuk mendapatkan konfirmasi, untuk mendapatkan validasi, ya. Nah, kemudian untuk memperkuat kita bisa saja field data collection, ya. Kita bisa mengkolek, mengumpulkan data dari lapangan. Ya melalui tadi, melalui kunjungan, kemudian kita bisa mendengarkan dari para pihak tadi, gitu ya, atau kita adakan, kita bisa menggunakan kuesioner ya untuk misalnya menilai apakah pandangan yang kita tulis di dalam draft naskah itu sudah sesuai dengan yang menjadi ekspektasi para sasaran gitu ya, itu bisa kita lakukan melalui feed data collection. Nah, ada beberapa kata kunci yang uh, sangat menentukan nanti di dalam uh, kajian atau naskah akademik ini adalah mengenai nanti kekuatan kita di theoretical development ya. Kita sampai sejauh mana kita nanti bisa menganalisa teori-teori yang relevan dan bukti-bukti empiris gitu ya yang nanti sesuai dengan objek yang sedang kita kaji ya. Misalnya objek tentang pengaturan lembaga keuangan tadi contoh yang saya contohkan misalnya. Kemudian empirical practice ini juga eh, sangat krusial gitu ya. Kalau misalnya kita tidak cukup pengetahuan dan pengalaman biasanya dangkal di dalam eh, membuat narasi atau membuat elaborasi tidak cukup kuat ya. Nah, ini menjadi rentan ketika nanti akan ada suatu perdebatan. Ya, sebagai contoh misalnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 gitu yang dibatalkan ya oleh MK gitu. Persoalannya cukup sepele ya, yaitu masalah definisi gitu ya, masalah definisi. Jadi ketika koperasi itu didefinisikan sebagai sebuah badan hukum misalnya, badan hukum, maka dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan filosofis dari koperasi tersebut, gitu ya. Karena koperasi dianggap sebagai sebuah perkumpulan orang, ya, dalam
konteks ICA ya, International Cooperative Alliance. Nah, ketika kajian akademiknya tidak menyentuh kepada hal yang sangat filosofis, maka menjadi batal demi hukum gitu ya. Karena definisinya batal, maka keseluruhan isinya juga menjadi batal. Nah, itu kan sangat fatal sekali ya, padahal uh, suatu proses apa namanya dari suatu naskah sampai menjadi suatu undang-undang itu kan sangat panjang, lama, dan membutuhkan biaya bukan hanya jutaan itu, ya bisa ratusan miliar ya satu undang-undang itu karena dalam apa namanya proses kajian, kemudian rapat-rapat terutama di parlemen itu yang butuh biaya sangat besar gitu. Nah, itu bisa rontok gitu ya, hanya karena masalah definisi saja gitu. Itu hal yang krusial, ya, yang sangat krusial itu. Ini suara saya masih kedengaran nggak ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Masih, Si masih, Prof. Prof. Saya. Masih. Ya, eh, Ya, Prof. ya saya lanjutkan dulu ya. Eh, nah, sampai di mana tadi? Ini tadi sebetulnya sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi ini hanya sekedar stressing saja bahwa ketika di dalam suatu naskah akademik itu butuh elaborasi yang sangat kuat secara teoritis, secara empiris, kemudian regulasi dan undang-undang yang berlaku harus bisa dimanifestasikan, ya, harus bisa direpresentasikan, harus bisa dimunculkan, gitu ya. Kemudian landasan filosofis tadi, sosiologis dan yuridis itu menjadi sangat krusial ya. Uh, Makanya biasanya di dalam menyusun naskah akademik itu ada beberapa ahli di bidangnya masing-masing ya. Biasanya tidak sendirian. Kayak kemarin kami uh, itu berlima ya. Kami berlima, ada ahli hukum, ada ahli ekonomi makro, ada ekonomi mikro, kemudian ada ahli di bidang sosiologi, ya, ahli bidang sosiologi. Kemudian ada satu lagi ahli di bidang kebijakan publik, ya, public policy. Nah, itu uh, kumpul tuh satu tim, ya, 5 orang gitu. Nah, kemudian ketika menyusun itu kita harus bisa mempresentasikan itu ya, harus bisa berargumentasi dan dari ahli yang lain nanti akan membahas apakah terjadi ada pertentangan atau tidak, kemudian apakah rasional atau tidak, cukup kuat atau tidak dasarnya, rujukannya begitu. Jadi apa namanya lebih uh, kalau disertasi kan mungkin kita yang menguji hanya dosen penguji itu. Kalau naskah akademik itu yang menguji nanti dari kalangan akademis ya kita misalnya masuk ke UI nanti para apa di kalangan akademis akan menguji itu dari naskah akademik itu akan diuji. Jadi kita akan ketemu dengan orang hukum, ketemu dengan ahli ekonomi, akan ketemu dengan di sosiologi begitu. Ya kayak kemarin kami apa namanya roadshow tuh ya ke UI, ke UPN, ke Unsud gitu ya. Nah, lalu kemudian di situ dengan kalangan akademisi apa namanya menguji dari naskah ini apakah sudah valid atau belum, relevan tidak dan seterusnya itu. Eh, nah, kemudian ini sudah ya. Ya, kemudian saya coba lihatkan contoh dari uh, naskah yang naskah yang tadi saya sempat ceritakan itu ya.
Ini terlihat, Jelas, Prof. lihat ya. Prof. Nah, ini naskah akademik untuk rancangan undang-undang yang eh, tadi sempat saya ceritakan tentang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini kita coba lihat daftar isinya ya, daftar isinya nanti akan sama dengan panduan tadi yang saya share ya, panduan yang saya share. Ini contoh di apa pendahuluan ada latar belakang. Nah, identifikasi masalah tadi ya. Ketika mengidentifikasi masalah itu minimal dari 4 perspektif tadi ya masalahnya gitu ya. Masalah yang terkait dengan empiris, masalah yang terkait dengan sosiologis, masalah yang terkait dengan yuridis gitu ya. Dari 4 perspektif itu harus kita munculkan. Kemudian tujuan kegunaan metode penyusunannya tadi metodologi ya, metode penyusunan itu metodologi. Lalu kemudian uh, masuk ke kajian ya, sudah masuk ke kajian. Kajian teoritis, kemudian kajian praktek empiris. Nah, kajian teoritis itu tadi yang kita ceritakan mengenai objek yang mau kita atur, misalnya tentang perbankan, tentang pasar keuangan, tentang perasuransian, tentang asuransi usaha bersama misalnya. Nah, itu kajian-kajian teoritis yang mendasarkan pada definisi, peristilahan gitu ya. Kemudian bahasan. Nah, itu dibahas di situ secara komprehensif semuanya. Ini kajian teoritis. Nah, kemudian praktisnya. Nah, ini praktisnya. Kajian praktek penyelenggaraannya seperti apa? Jadi teorinya seperti ini, kemudian prakteknya bagaimana. Nah, itu nanti ada gap tuh, ya nanti ada gap. Nah, gap itulah nanti yang akan menjadi alasan, makanya adalah gap analysis. Nah, gap itulah yang nanti yang akan menjadi uh, yang akan diisi oleh aturan baru. Jadi misalnya secara teoritis begini, kemudian prakteknya begini. Nah, itu ada gap ya, gap yang biasanya gap itu kemudian menjadi masalah ya problem. Nah, masalah itulah yang kemudian berikan solusi. Solusinya berupa apa? Berupa aturan dan pengaturan tadi ya, sehingga gapnya menjadi bisa diperkecil dengan adanya aturan-aturan baru nanti yang akan dimunculkan. Itu. Oke, Mbak Endah, raise hand, ada yang mau ditanyakan? Boleh Hmm, silakan, Mbak Endah. baik. Eh, maaf, Prof, sebelum saya lupa soalnya, jadi Ya. langsung angkat tangan. Maaf sekali lagi menjeda. Terkait dengan aspek teoritis tadi, kan ada penggunaan teori-teori di dalamnya ya, Prof. Apakah teori-teori tersebut kita tulis lagi? Tadi kan Prof menyebutkan ada 4 aspek. Kalau saya tidak dengar salah dengar itu ada yuridis, sosiologis, teoritis, sama empiris ya, Prof. Ya. Nah, ketika di teoritis itu apakah teori-teori itu kita cantumkan juga di sini, Prof? Terima kasih, Prof. Iya, betul. Terutama masalah definisi-definisi, ya, definisi. Itu kita cantumkan di situ. Karena nanti itu nanti yang akan mengelaborasi pada turunan dari definisi itu. Seperti misalnya tadi yang saya ceritakan contohnya definisi keuangan gitu ya. Nah, ternyata dalam prakteknya ada yang menjalankan di sisi kiri, ada yang menjalankan di sisi kanan. Lalu kemudian ada yang kedua-duanya, misalnya begitu. Nah, eh, nanti akan muncul menjadi sebuah apa namanya sistem gitu ya, karena masing-masing itu sebetulnya saling menguatkan dalam sebuah sistem keuangan. Ya, nah karena saling menguatkan, misalnya kenapa sih butuh asuransi? Oh, karena asuransi itu untuk melakukan mitigasi risiko terhadap lembaga keuangan lain seperti bank misalnya. Bank ketika memiliki potensi kerugian karena kredit macet, ada asuransi kredit. Nah,
asuransi kredit kemudian muncul dan dibutuhkan gitu. Nah, di situ saling apa namanya melengkapi menjadi sebuah sistem. Dalam sebuah kajian nanti kajian itu nanti ada di kajian empiris tuh ya. Jadi munculnya awalnya dari teori-teori kita munculkan teori-teori, lalu kemudian bagaimana agar uh, eksistensi dari lembaga-lembaga yang dibahas di dalam kajian teori itu bisa eksis, bisa sustain jangka panjang, bisa bertumbuh gitu ya. Maka muncullah menjadi sebuah sistem karena saling terkait satu dengan yang lain ya, saling terkait dengan yang lain menjadi sebuah sistem. Nah, sistem itu uh, nanti dijelaskan di dalam kajian empiris ya, current condition sekarang seperti apa gitu. Ya, jadi pertanyaan tadi Mbak Endah, apakah di apa namanya teori itu dimunculkan? Ya, dimunculkan. Itu Mbak. Ada lagi? Masih mute? Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Nah, ini contohnya di bawahnya nih kajian implikasi penerapan dan dampak terhadap beban. Karena eh, suatu undang-undang ketika diterapkan tadi yang kita ceritakan di awal itu akan berdampak terhadap masyarakat dan terhadap negara. Ya karena ketika ada suatu aturan maka akan butuh yang namanya penguatan. Ada law enforcement. Nah, ketika ada law enforcement, maka ada lembaga yang akan melakukan penegakan terhadap aturan itu. Nah, karena ada lembaga yang akan melakukan penegakan, misalnya otoritas jasa keuangan atau otoritas moneter atau nanti ada APH ya aparat penegak hukum misalnya yang akan membantu di dalam penegakan itu kan butuh butuh support anggaran budget gitu. Nah, di situ juga akan dievaluasi sampai sejauh mana berdampak terhadap APBN. Nah, ini karena judulnya adalah rancangan undang-undang sehingga akan berdampak terhadap anggaran negara. Nah, itu juga nanti akan dikaji di dalam eh, ya, ini tergantung ruang lingkup tadi ya, skopnya. Kalau misalnya naskah akademiknya, misalnya untuk level yang paling bawah, katakanlah di organisasi, nah, nanti tergantung dari kebutuhan apakah sampai sejauh itu atau tidak. Ya, tapi secara umum, naskah akademik yang digunakan di dalam sistem pemerintahan akan ada analisa terhadap dampak beban keuangan negara. Ya, nah, oke, ini yang ketiga evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang terkait tadi. Kemudian ada ini ya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dijelaskan secara detail ya di dalam bab ya. Kemudian yang kelima ini jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup. Nah, jangkauan arah dan pengaturan dan ruang lingkup ini yang nanti akan menjadi rekomendasi di dalam pasal-pasal undang-undang atau peraturan yang akan dibuat. Ya, oke, ada yang raise hand? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Bro. Ya, Mas, silakan. Eh, Kalau tadi contoh yang Profesor sampaikan itu tentang rancangan undang-undang yang ada di DPR. Karena ketika bicara tentang legislasi atau DPR, memang tugas mereka untuk membuat rancangan undang-undang dan naskah akademik mungkin banyak dibuat di sana. Nah, konteksnya kalau misalkan di lingkup pendidikan, nah ketika bicara tentang kurikulum, nah kurikulum yang sekarang berlangsung adalah kurikulum merdeka. Ketika nanti suatu ada perubahan atau mungkin ada pergantian, diperlukan naskah akademik atau tidak, Prof? Ya, cukup pertanyaannya itu. Itu aja, Prof. Ya, makasih.
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kebijakan pemerintah yang kemudian akan melahirkan suatu undang-undang atau peraturan baru pasti akan uh, diawali dengan adanya naskah akademik. Gitu, Mas Slamet. Ya, cukup ya. Jadi kalau belum ada naskah akademik berarti belum 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 bisa jadi patokan untuk bisa melaksanakan kebijakan yang baru ya, Prof ya. Iya, nggak akan bisa karena itu harus diawali dengan naskah akademik gitu. Ya, nggak akan di Kemenkumham nggak akan mengeluarkan, ya nggak akan mengeluarkan SK nomor, nggak akan mengeluarkan nomornya gitu ya. Kalau belum ada naskah akademiknya, karena tidak ada alasan dan tidak ada yang dijadikan sebagai rujukan gitu. Makasih, Prof. Ya, sama. Ada lagi, Kan Pak Nasir sama Pak Zulfikar udah nakaskan. Mas Prof. Belum ada Zakaria. suara Pak Nasihin. Mas Zakaria, Itu Pak Nasir, Prof, sama Pak Zulfikar udah angkat Itu tangan Pak terpegal Nasihin, tangan Prof. Prof. panasin, Ya, terus silakan, saya mangga, belakangan, Prof. silakan. Suaranya belum ada Pak Masih di Nasihin. mute Pak Nasihin, suaranya belum muncul. Suaranya belum keluar tuh, Dengar panas suara itu. saya? Nah, itu udah baru Ya, mulai tuh. Itu dengerin udah. ya. Pakai Prof, headset ya. Prof, apakah semua naskah akademik itu harus diuji publik, Prof? Ya, Eh, dan siapa saja yang terlibat, Prof, ketika naskah akademik dan jangkauannya seperti apa gitu, Prof? ya, Makasih, Prof. ya, sama-sama. Jadi yang nanti akan diuji itu nanti di rancangan undang-undangnya yang mau diuji itu secara publik, Bukan di NA-nya ya. bukan di NA-nya. Ya. Nah, cuma munculnya pasal-pasal itu dari naskah akademik, gitu. Dari naskah akademik. Jadi pada saat kita menjelaskan misalnya pasal 5 tentang apa gitu, itu sudah dielaborasi dan dijelaskan di dalam naskah akademik itu. Dukungannya dari situ. Gitu Mas Nasi. Iya, Prof. Ya, kasih. Ada lagi? Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Di Kota Tangerang ada Pak Zul, suaranya kurang keras, mungkin Pak Zul. mungkin ada slogan atau peraturan pemerintah Kota Tangerang tentang akhlakul karimah gitu ya. Tentang Kota Akhlakul Karimah ya. Kurang kedengeran, Pak Zulfikar. Kurang dengaran Eh, Pak Zulfikar. Suaranya lembut seperti apakah Mbak Hesti. sekarang kedengaran suaranya? Ya. Agak lumayan. Ya, Ya, ya. baik, Prof. Di Kota Tangerang ada mungkin peraturan pemerintah atau slogan Kota Akhlakul Karimah ya, Kota Tangerang itu. Eh, tapi kita sebagai masyarakat tidak begitu mengetahui batasan-batasan dari apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Apakah memang pemerintah Kota Tangerang tidak membuat naskah akademik atau apa gitu kira-kira seperti itu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Dan apakah perlu dibuatkan naskah akademik tentang hal itu, tentang akhlakul karimah misalkan. Demikian, Prof. Iya, terima kasih Mas Zul. Jadi yang membutuhkan adanya naskah akademik itu kalau akan ada suatu apa produk policy ya, public policy ya, kebijakan publik gitu. Nah, kalau uh, misalnya terkait dengan apa logo misalnya atau terkait dengan simbol atau mungkin slogan gitu ya. Eh,
sangat tergantung ya pada masing-masing pemerintahan karena itu bukan sebagai sebuah kebijakan publik, tapi itu sebagai produk ya, sebagai produk uh, semacam apa namanya bukan produk hukum ya karena bukan produk hukum sehingga tidak perlu ada naskah akademik. Malah biasanya itu dilombakan ya, dilombakan kayak logo, simbol gitu. Dan itu uh, cukup di apa namanya diputuskan oleh uh, pihak yang terbatas, yang misalnya panitia misalnya atau apa itu sudah cukup seperti itu tanpa ada kajian akademik sih ya, karena bukan produk hukum gitu Mas Zul. Berarti yang ini Prof, untuk apa namanya membuat naskah akademik itu memang dikhususkan untuk produk hukum, Prof. Iya, betul. Jadi hanya khusus untuk produk-produk hukum ya. Dan itu kan tentunya sesuai dengan levelnya gitu ya. Kalau di pemerintahan ya dari pusat sampai daerah gitu ya, sampai daerah bahkan sampai di level desa. Sebenarnya desa pun butuh butuh kajian ketika akan membuat sebuah apa namanya perdes gitu ya. Peraturan desa gitu itu harus seharusnya itu ada kajiannya gitu ya, ada kajiannya. Tapi biasanya resourcesnya kan terbatas ya kalau di desa itu biasanya hanya apa mungkin niru dari sebelahnya gitu ya, ambil copy paste gitu ya, gitu. Nah itu yang terjadi di lapangan gitu. Jadi karena ketika ada suatu produk hukum dan pasti akan melibatkan banyak pihak dan akan berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat begitu pertanggungjawaban terhadap substansi hukum dan substansi kontennya itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak ada kajian gitu. Tapi kan lagi-lagi kan keterbatasan tadi ya keterbatasan sehingga biasanya yang melakukan aktivitas naskah akademik itu di level Perda ya, Perda di kabupaten kota itu yang paling bawah karena mereka punya anggaran gitu ya, punya anggaran dan mereka butuh naskah itu untuk apa namanya proses di dalam mendapatkan persetujuan dari anggota legislatif, misalnya dari DPRD misalnya. Nah itu butuh naskah itu. Ya, gitu Bang Zul, kurang lebihnya. Kasih, Prof. Sama-sama. Ya, ini contohnya ya. Hmm, ya nanti saya share saja lah nanti biar eh, ada gambaran yang dimaksud dengan eh, teori itu seperti apa. Ini teorinya nih, misalnya perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Ini teori nih, ya. Ini teori, ini teori. Nah, kemudian ada metode penyusunan tadi ya, pengumpulan data, analisa penyajian, kemudian kajian teori dan praktek empiris. Kajian teoritis berarti nanti mengambil dari teori, kemudian dihubungkan dengan empiris, nanti akan muncul gap, gitu. Nanti gapnya itulah yang akan menjadi masalah. Itu. Oke, saya stop share aja. Ya ini untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan sebagai calon akademisi, terutama nanti kita akan menjadi seorang doktor ya ketika
pada suatu kesempatan diminta misalnya untuk membuat suatu kajian gitu ya, suatu naskah akademik, kita tidak gagap lagi gitu ya, kita sudah uh, pernah punya gambaran gitu ya, punya gambaran oh seperti itu gitu naskah akademik gitu. Nah, biasanya memang ada proses ya, ada proses. Misalnya kita diminta untuk menjadi asisten TA gitu ya, asisten tenaga ahli misalnya. Karena sudah bergelar doktor, biasanya kita sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi tenaga ahli gitu. Nah, di situ kita bisa sih bergabung, kita bisa mendapatkan apa wawasan, pengalaman gitu. Nah, biasanya dalam proses penyusunan itulah kita akan semakin paham, kita akan semakin tahu, ya, dan uh, pada saatnya nanti akan bisa menjadi seorang expert, ya, expert di bidang ini, di bidang kajian, ya, di bidang kajian. Nah, karena kita bidangnya di pendidikan, bisa jadi untuk mengambil policy-policy dalam bidang pendidikan, kita sudah cukup memiliki kemampuan ya, keahlian dalam menyusun itu. Ya, nah mungkin nanti saya share sedikit nih ya, saya share apa yang pengalaman saya misal di bidang pendidikan ya. Ini untuk contoh, eh, mudah-mudahan nggak kena ransomware ya. Kemarin kena nggak bisa dibuka gitu. Ini mudah-mudahan bisa dibuka. Eh, ini ada contoh. eh, Mungkin barangkali ada yang jadi kepala sekolah atau ada yang menjabat di perguruan tinggi ya sebagai dekan atau rektor gitu. Oke, kelihatan enggak ya? Kelihatan, Kelihatan Prof. Prof. Yes. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh eh, kebijakan yang ya kebetulan saya dipercaya sebagai wakil rektor bidang bidang research, advokasi dan promosi gitu. Nah, apa yang saya lakukan misalnya, ini nanti bisa dibuka sih ya, bisa dibuka, eh, bisa dibuka. Contoh misalnya bagaimana menyusun program, ya kemudian dasar dari program itu apa? Wah, ini lengkap ini, ya karena semangat semangat saya kan semangat apa pembelajar dan ini sebetulnya rahasia nih, tapi eh, karena kita sedang belajar, kita bisa mempelajari ya satu. Ini ada yang menarik nanti di sini nih. Yang menarik adalah kajian riset, ya riset untuk menentukan menentukan di mana ya, untuk menentukan suatu kebijakan promosi. Ini ceritanya kan saya baru 1 tahun nih dipercaya di sini. Saya itu dikasih target menaikkan 2 kali jumlah mahasiswa. Itu 2 kali jumlah mahasiswa yang masuk. Dengan anggaran yang sama, ya anggarannya tidak naikkan, tapi jumlah yang masuk harus 2 kali gitu. Nah ini gimana caranya gitu kan? Bisa nggak gitu? Alhamdulillah ternyata bisa gitu ya. Kenapa? Karena saya gunakan strategi. Ya strateginya di mana? Strateginya nih, saya lihatin. Eh,
Ya, nanti di apa di web personal saya ini bisa dieksplor ya, silakan bisa diunduh juga. Nanti ada nih realisasi kegiatan yang promosi yang ini berarti. Nah, kelihatan nggak ya di di slide? Kelihatan, Prof, Kelihatan, kelihatan. Prof. Kelihatan ya. Nah, Kelihatan, kelihatan. nah ini contoh. Ah, jadi saya masuk di 2024 ya di akhir tahun. Saya dikasih tugas di mana jumlah pendaftar itu dua kalinya dari sebelumnya gitu. Nah, sebelumnya itu ini kan turun terus nih jumlah mahasiswa di tempat saya ini. Jadi 2021 500 turun sekian turun terus gitu. Nah, saya direkrut untuk meningkatkan gitu ya, untuk turn back gitu. Turn back. eh, nah, alhamdulillah gitu ya, dari 300 ini menjadi 520 yang menjadi mahasiswa barunya gitu. Jadi, nah terus anggarannya kalau kita lihat di kegiatan promosi ini, gitu ya, di kegiatan promosi ini ada anggaran nih dari 500 kemudian 400 di tahun 2024 itu saya dikasih cuma 351 ya dikasih dana cuma 351. Tapi bagaimana caranya uang yang sangat terbatas ini menaikkan jumlah mahasiswa yang masuk dua kalinya gitu. Nah, ini kalau kita tidak punya riset, pasti ngawur gitu. Promosinya ngawur gitu. Ya nggak terarah gitu. Nggak terarah. Nah, tapi saya riset, nih riset. Ya, saya riset. Ini hasil sederhananya. Kalau hasil hasil lengkapnya saya ada, tapi kan saya nggak mungkin ekspor di sini ya. Ah, ya. Rahasia itu, Prof. Tapi kalau pengen tahu boleh juga. Kalau pengen tahu nih, Boleh, Prof, oh, boleh, Prof. ya Boleh tahu saya lah. share ya. Mungkin ada Saya masih kepala sekolah atau yang lagi jadi Oh, rektor bentar, atau Prof. apa gitu. Ini gimana caranya ya menaikkan? saya, saya kampusnya baru, Prof. Oh baru, alhamdulillah. Iya, baru dapat 100 siswa mahasiswa kemarin. Oh, Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bagus 100 tuh. baru ya, baru ya. Ini Maunya maunya di share, Prof. Jadi ilmu berat kami. Kayaknya keren banget itu, Prof. Risetnya, Prof. Bisa naik ya, hampir 200% itu. ya ini Soalnya foto Prof keren sih itu. ya basisnya riset. T-shirt. Ini saya share ininya ya. Hmm, Ini kayaknya harus mendekat ini. Tapi ini Ini ada buku Insya Allah bulan ini terbit dari pengalaman uh, kan kebetulan kan saya dipercaya pegang tiga perusahaan. Tiga Iya, perusahaan ya. mungkin ada yang pernah dengar asuransi takaful ya, asuransi Iya, takaful. Prof. Nah, Oh iya, Pernah, Prof, pernah Prof. pakai saya, Prof. Ya, Pernah asuransi jadi syariah. anggota, Prof. Ya, itu kemarin-kemarin kan rugi. Ini sekarang untung hampir 100% lebih. Gitu. Jadi alhamdulillah tiga perusahaan yang kebetulan dipercayakan ke saya itu semua untung nggak ada yang rugi. Untuk dan kenaikannya berlipat. Ya karena dasarnya riset ya dasarnya riset gitu, nggak ngawur gitu. Ini contoh hasil riset tentang market ya, tentang market. Lalu kemudian kita tembaknya dengan cara apa? Itu kita sesuaikan ya dengan ini jadi pelajaran marketing nanti. Bawa Eh, Prof ke kewirausahaan. Ya, kewirausahaan pendidikan lah ya, kewirausahaan pendidikan lah. apa-apa, Prof. memang harus jiwa entrepreneur, Prof, dimanapun. Harus saja Termasuk dilakukan. pendidikan. Betul, betul.
Nabi berdagang. Eh, ini Ini ada di webnya Prof ya, Prof? ada. Itu silakan kalau mau diunduh ada contoh-contohnya, dan ada programnya juga untuk kalangan terbatas saja nanti. Eh, Pokoknya Ustadz Nasihin tidak disebarluaskan. Siap-siap. ini. Oke, ini hasil risetnya ya, hasil risetnya. Ini kelihatan enggak? Jelas, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Kelihatan. Prof. Oke. Oke, ini hasil riset ya. Jadi ketika kita mau marketing itu kita harus tahu gitu ya sasarannya siapa. Kemudian, jadi eh, walaupun uangnya terbatas, tapi tembakannya itu tepat gitu ya. Nggak asal misalnya bikin spanduk banyak-banyak, kemudian wah itu kan semua biaya mahal itu ya, bikin spanduk, bikin brosur. Nanti nggak kebaca brosur kita buat dibuang-buang gitu ya buat bungkus kacang gitu Benar, Prof. Pengalaman gitu memang, Prof. ya. Nah ini profilnya ya, profil. Saya bisa dapat profilnya, lalu kemudian tingkat pendidikan si responden ini, kemudian dia berada di mana, kemudian dia kebutuhannya apa ya. Kebetulan kan kampus yang saya pegang ini kan kampus koperasi, sehingga saya concernnya kepada SDM koperasi gitu ya. Nah, di SDM koperasi itu mereka sukanya apa, kemudian kebutuhannya apa, detail nih kebutuhannya. Kemudian bidang apa yang mereka saat ini perlukan gitu. Nah, saya bisa dapat data ini gitu ya. Mereka butuh akuntansi, tata kelola, manajemen koperasi, teknologi koperasi. Nah, kemudian program pendidikan yang mereka butuhkan apa? Mereka butuh pengembangan usaha koperasi, manajemen keuangan koperasi, keterampilan. Ini kita kita bicara dari sisi kebutuhannya dulu ya. Mereka butuhnya apa gitu ya. Lalu kemudian mereka ingin studi lanjut di bidang apa? Ini mereka udah nyebut nih di bidang bisnis, bidang ekonomi, bidang teknologi, manajemen, ya, koperasi digital. Nah, mereka udah sebut nih. Nah, kalau udah sebut, kita tawari, misal gini, mereka mau masuk bisnis, misalnya, kita tawari pendidikan yang nggak mau, gitu, ya. Atau mereka eh, mau masuk ke teknologi, kita tawarin, misalnya, apa teknik, misalnya, ya nggak akan nyambung juga, gitu. Mental aja, gitu. Nah, ini kita udah dapat respondennya, kita sudah tahu ini, ya. Kemudian mereka butuh kompetensi apa, gitu. Nah, ini rekomendasinya nih, rekomendasi. Nah, rekomendasi kemudian kebutuhan mereka untuk pendidikan dan pelatihannya apa saja. Kemudian mengukur juga kemampuan mereka di bidang ini, ya lengkaplah. Kemudian rekomendasinya. Nah, dari data inilah yang kemudian kita teruskan dalam proses pembidikan, gitu. Ya, ini udah lengkap banget lah. Termasuk mereka punya anggaran apa tidak, ya. Mereka ada anggaran nih, ya. Anggarannya berapa? Kita jadi tahu, oh, ternyata mereka untuk melanjutkan pendidikan itu punya anggaran sekian-sekian. Nah,
Sehingga kita nawarinya nggak lebih dari itu. Kalau lebih mereka jadi nggak bisa jadi mundur gitu. Ya, makanya nanti kita mau divide ya di apa di biaya pendidikan kita sesuaikan dengan mereka kemampuan mereka itu. Tentunya itu metode pendekatan ya, metode pendekatan. Jadi sebetulnya jumlahnya sama tapi kemudian kita tailor made. Misalnya mereka itu kan karyawan, misalnya gitu. Karyawan itu kan gajiannya bulanan gitu ya. Maka di tahun ini di kampus kami itu bisa bayar bulanan gitu. Ya, jadi kita menyesuaikan dengan apa namanya kemampuan ya kemampuan mereka gitu. Ya, jadi kita tahu kan ada gaji tadi kita juga tanya gaji mereka ada yang 4 juta misalnya. Sisanya berapa per bulan? Sisanya cuma 1.200.000 gitu. Nah, kita ambil 60% dari itu ya. Jadi 700. Jadi per bulan cuma 700.000 itu. Jadi kita udah punya ini ya hitungan gitu. Nah, makanya kemudian ketika ketika kita tawarin nggak nolak tuh Mas Nasihin gitu ya. Iya saya mau, padahal kita udah tahu gitu. Keren, keren. Ya, Kemarin kita riset riset uang pendaftaran uang kuliah ya UKT itu. ya. Ternyata kayaknya meleset itu Prof. Karena Oh, apa risetnya nggak seperti nggak detail. risetnya Prof kayaknya. Ya, nggak detail ya, nggak detail. Kurang kurang detail, bukan nggak detail, kurang detail. Ya. Hmm. Akibatnya sedikit tapi banyak yang nunggak juga Prof. Oh, Berarti nggak detail kayak Prof tadi ya. ya, lu Sisanya tinggal detail. berapa per bulan gitu kan. Betul, Eh, betul. Baiklah ya, sementara itu nanti untuk mengekspor silakan bisa masuk ke web saya. Di web saya itu ada ini juga, ada ada apa namanya? Ini eh, yang agak detail ya. Nanti bisa. Saya lagi buka web ini, Bob. Oh lagi buka. Ya, kayaknya di bawah sih. Nah ada itu ya rencana kerja dan anggaran itu. Kemudian oke lah nanti bisa dianu sendiri saja kalau diperlukan silakan. Izin Prof. Ya silakan. Saya mungkin balik lagi ke belakang Prof. Ya, Tadi kan kita berbicara mengidentifikasi masalah itu ada empat, ya, ada teoritis, empiris, yuridis, filosofis, dan sosiologis. Eh, apakah itu apa namanya dalam mengidentifikasi masalah atau memang dalam kita membuat naskah akademik, Prof? Soalnya menurut pribadi saya mengidentifikasi masalah ini kan definisinya berbeda dengan kita membuat pembahasan naskah akademik. Kalau yang saya pahami, kalau mengidentifikasi masalah, jadi masalah-masalah itu kita peta-petakan. Kita peta-petakan mana yang masalah di lapangan, kita petakan. Jadi saya bingung kalau yang kita petakan masalah di lapangan bagaimana kita kaitkan dengan teoritis, empiris, dan yuridis dan filosofis. Yang saya pahami tadi, kalau nggak salah, itu dalam kita membuat naskah akademik. Jadi naskah akademik itu tidak boleh lari dari teoritis, empiris, yuridis, dan filosofis. Sebenarnya bagaimana, Prof? Sebenarnya? Yang ya, kedua, karena sekalian, Prof, mohon maaf, ini mungkin bukan pertanyaan, cuma curhat saja. Eh, eh, contoh saja, Prof. Jujur saja. Kemarin kan kami membuat naskah akademik, Prof. Mhm. Jadi dalam membuat naskah akademik, otomatis kan kami harus punya data data di lapangan dulu. Eh, sedangkan data itu sangat susah kami cari. Contoh pribadi saya, misalnya saya melihat saya kemarin menawarkan bahwa
ada satu, mungkin saya tidak berpijak pada naskah yang Prof share, tetapi saya membuat naskah sendiri, yaitu saya menawarkan apa namanya Kompes, yaitu Komite Pengembangan Sekolah. Jadi saya singkat dengan Kompes. Jadi otomatis kan yang saya harus cari bagaimana pengembangan sekolah sekarang. Karena ide awalnya gini, Prof. Ide awalnya eh, sekolah sekarang itu banyak yang tutup, eh, sekolah sekarang banyak yang tutup, sekolah sekarang banyak yang tidak bisa berkompetensi dengan kompetisi dengan sekolah-sekolah maju. Akhirnya banyak sekolah yang tutup, Prof, di daerah-daerah. Bahkan ada sekolah tahun kemarin itu ada yang nol siswa, Prof. Itu kenapa? Ide saya bahwa kemungkinan besar itu diakibatkan manajemen kepemimpinan sekolah. Jadi di situ masalahnya. Jadi saya ingin cari nih bagaimana kompetensi kepala sekolah. Rupanya datanya sangat 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 tidak ada. Yang saya dapatkan cuma kalau tidak salah di Tangerang. Itu cuma satu daerah, yang lain nggak ada. Jadi Prof kemarin bercerita bahwa data itu sebenarnya data nasional. Kalau kita ingin menawarkan naskah akademik yang dipakai oleh nasional. Sedangkan datanya cuma dapat daerah. Akhirnya mental. Itu yang kedua, Prof. Terima kasih mungkin arahannya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jo. Ya, betul sekali. Jadi tadi ruang lingkup bahasan dari empat perspektif itu akan menjadi kajian ya, bahan kajian. Yang dimaksud dengan identifikasi itu ketika kita sedang akan menyusun masing-masing perspektif itu, kita sudah menemukan apa yang mau kita ungkap, yang mau kita explore gitu. Jadi sama dengan ketika kita akan membahas suatu topik tertentu, kan selalu diawali dengan identifikasi dulu gitu. Ya, itu aja sih konteksnya. Ya. Bukan seperti di dalam apa sistematika riset disertasi misalnya yang dimaksud dengan identifikasi masalah itu ada di apa ada di pendahuluan, lalu kemudian kita mengidentifikasi masalah masalah dari judul. Kalau ini kan masalah dari masing-masing bahasan gitu, masing-masing bahasan yang mau kita tulis apa gitu. Kemudian yang kedua betul memang tantangan di riset kita ini kan di data ya. Memang data itu seperti halnya contoh ya, ini data tentang koperasi karena tadi challenge. Tantangannya itu kan koperasi itu kan 127.000 jumlahnya. Ketika saya mendapatkan data itu ternyata hanya 22.000 yang lengkap ada alamat itu. Nah, dari 22.000 itu ternyata hanya 2.400 kurang lebih yang bisa dihubungin gitu, yang bisa dihubungin. Nah, dari 2.400-an itu hanya 247 yang merespon. Jadi apa namanya dari ratusan ribu itu cuma sekian ratus saja ternyata yang bisa merespon untuk kemudian bisa kita hubungi. Jadi memang tantangannya luar biasa kalau di riset itu. Nah, uh, sekarang kalau misalnya, nah sekarang bisa menggunakan big data analytics ya, big data analytics namanya. Jadi ngambil data menggunakan uh, medsos, menggunakan medsos. Mungkin saudara sekalian, kita sadar atau tidak sadar ya kalau kita mengirim dokumen dan data lewat WA itu hati-hati karena open ya, itu open. Jadi tidak ada saringan antivirus dan tidak ada apa selection. Jadi ketika kita ngirim data lewat WA maka masuk ke cloud dan bisa saya ambil ya. Jadi kalau Pak Bang Juf kirim apa data ke Mas Ahmad Jahid gitu ya dari Aceh diterima di Kebayoran gitu,
itu nyangkut di awan itu. Saya bisa ambil itu. Jadi hati-hati ya itu makanya kemudian ada big data analytics itu memang sengaja oleh Google sengaja agar apa namanya orang senang pakai itu dan kemudian datanya menjadi open ya datanya menjadi open. Nah, itu bisa ditarik ya dengan menggunakan algoritma uh, apa namanya artificial intelligence gitu, machine learning itu bisa narik ya, dan bisa diolah. Ya, sekarang lagi tren itu, sekarang lagi tren ya. Sementara gitu dulu, ini saya mau ngantar anak di ke stasiun. Ya, Baik, Prof. Prof. Makasih, Ya, Prof. Prof, ya, Antar Prof. Prof, terima makasih kasih. Prof. ya, Jadi, sama Prof. baik ya kita mohon maaf Afan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum anta warahmatullahi Makasih, Prof. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Masih Nih, Prof. Sami. Terima kasih. Lancar. Sampai Pak Jibril. Makasih Ya, sama-sama. kalian nih. Ini siapa yang terlempar? Ya, Pak Jo. Lupa. Jo, nanti insya Allah kita jumpa, Pak Jo. Insya Allah. Kita keluar Alhamdulillah. dulu. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Prof. Terima kasih. Asalin, apa kabar? Ya Allah, ya Rob.